Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami dan pemirsa di segmen ini kita akan coba review bagaimana perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Proyeksi jangka pendek untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Nah, untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, sudah bergabung bersama kami, ada Bapak Robertus Yanuardi selaku Head of Research dari PT Kresna Sekuritas. Melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Pak Robertus, apa kabar Pak Robertus? Halo, selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Robertus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Intraday trading di sepanjang perdagangan hari ini Pak Robertus dominan di zona hijau Pak. 5.000 sempat disentuh tadi, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan dan akhirnya di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini 4988 menguat di 0,30%. Apa yang bisa kita cermati Pak dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya memang kalau dilihat dari posisi penutupannya di 4988, 4989 ini sebenarnya masih cukup baik ya untuk menopang pergerakan indeks ke depannya. Meskipun di awal-awal sesi sempat naik ke atas level 5.000 ya, 5.002, 5.003 itu tentu menjadi salah satu level acuan lah untuk pekan ini maupun untuk pekan depan. Kita bisa harapkan akan bisa menguji kembali level 5.000 ini, mengingat juga ya kita harapkan masih akan ada proses pembukaan secara bertahap gitu di dalam aktivitas ekonomi, karena kan sekarang sudah menyambut kenormalan baru, beberapa industri sudah mulai membuka aktivitasnya, ya kita harapkan bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan tentu ke depannya aktivitas industri dan ekonomi dan konsumsi juga akan kembali bergairah. Meskipun kita tahu bahwa di kuartal 2 pasti akan turun semuanya, tapi kuartal 3 dan 4 kita masih cukup optimis, bahkan menyambut sampai dengan tahun depan. Baik, tapi ada ganjalan lain Pak Robertus di tengah dari penguatan indeks harga saham gabungan, kasus virus corona untuk gelombang kedua jumlahnya semakin meningkat di beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri. Bagaimana Anda melihat apakah posisi ini juga akan menjadi salah satu dinding nantinya penghambat dari penguatan IHSG ke depannya? Ya memang menarik ya, karena kalau kita lihat di Amerika atau bahkan di Indonesia sendiri kasus gelombang kedua virus corona ini masih cenderung meningkat. Tapi di sisi lain juga indeks atau pasar keuangan gitu masih terus naik gitu ya. Nah ini disebabkan oleh memang ada perbedaan antara ekonomi real dengan juga pasar modal. Karena di pasar modal selalu ditentukan sekarang ini adalah dengan faktor likuiditas, di mana stimulus yang diluncurkan oleh The Fed maupun Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia ini turut menopang pergerakan pasar saham. Istilahnya di pasar keuangan ini harus stabil dulu, baru nanti ekonomi secara realnya akan menyusul ada perbaikan di situ, seperti itu. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral seperti apa Pak Robertus? Ada rotasi tidak dari satu sektor ke sektor lainnya, ataupun di satu sektor kondisi pergerakan beberapa saham yang biasanya sama-sama mengalami penguatan, tapi untuk perdagangan hari ini tidak berlaku sama sekali. Di satu sektor memang ada yang mengalami penguatan signifikan, kemudian beberapa saham lainnya justru mengalami koreksi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya kalau kita lihat sektoral memang bervariasi ya pergerakannya. Antara lain kalau misalnya kita lihat sektor perbankan yang menopang pergerakan indeks, mungkin hari ini kita lihat ada pergerakan yang tipis-tipis aja, hanya sekitar 1% aja meskipun ada kenaikan, tapi sudah cukup gitu untuk mempertahankan level indeks di atas 4950 atau 4980, 4990 ini tentu bisa menjadi pijakan sih, dan kedepannya atau kalau kita melihat selama pekan terakhir cenderung sideways, ini bisa menjadi kesempatan untuk akumulasi bagi investor di sektor lain yang termasuk kategori blue chip. Ada di sektor telekomunikasi dan juga infrastruktur seperti jalan tol, properti dan konstruksi, itu juga masih harus patut untuk diperhatikan seperti itu.